memang di pasal 156A penodaan agama itu, di pasal 2-nya ya Bang Egy ya, itu tertulis di situ yang bisa menetapkan, menentukan bahwa seseorang itu menistakan agama apa tidak, itu MUI. Bukan polisi, bukan Bang Egy, bukan orang yang turun-turun ke jalan. Kalau MUI bilang, iya itu tertulis, bener gak Bang? Ya. Bener kan? Tapi nggak ada Gitu. terus MUI. Ya ulama ya Bang ya? Nggak ada juga. Nggak ada. Tapi benar seperti itu, kurang lebih redaksinya seperti itu, bahwa yang bisa menetapkan itu adalah ulama. Tidak. Nggak ada kalimat itu. Di pasal 2 itu? Tidak. Nggak ada pasal 2 begitu. Pasal 156A itu KUHP. Ya. Mana ada kalau Ya, di KUHP ulama, gini, mana ada. maksudnya siapa yang bisa menentukan itu? Apakah polisi bisa menentukan bahwa iya ini orang menistakan agama gitu? Itu dulu cerita Ahok. Itu polisi yang mengatakan perlu fatwa ulama. Persis dong. Gitu. Bang. Tapi tidak tertulis di pasal 2. Tidak tertulis. Tidak ada. Oke, baik, makanya saya bilang, jadi, saya koreksi kalau saya salah. Intinya adalah ini ranah ulama, harusnya umat menunggu aba-aba dari ulama. Oke. Ulama nunggu, biar saya selesaiin Bang, ulama nunggu undang Ibu Sukma datang tabayun, terus tanya Ibu Sukma apa maksudnya seperti itu, ditentukan kalau memang ada niat penistaan apa enggak, biar ulama yang menentukan. Tapi ini kan jadi offside kan, ulama belum ngomong udah laporin gitu. Gini, mungkin Anda kan pegiat medsos. Pegiat medsos mestinya paham dong. Kalau saya lihat di running text, MUI menyerahkan kepada polisi. Ada di running text. Saya baca ya salah satu. Tapi Bang Egy, ini nomor saya. Jadi dalam pengertian itu, apa yang dimaksud kalaupun harus minta pendapat ulama, itu sudah dimungkinkan suruh ke polisi. Nah, makanya lapor ke polisi. Nah, tinggal polisi sekarang melakukan penyelidikan, kemudian penyidikan. Itu yang benar. Jadi nggak ada batasan harus. Ini sekarang objeknya puisi, Bung Nara. Ya, ini jangan salah paham dulu. Memang sekarang ini dimunculkan begini. Setelah kasus Bu Sukma, lalu muncul dua pendapat. Ini mau dilihat dari sisi kesusastraan atau dari segi hukum. Mbaknya tadi dari segi kesusastraan, jangan salah. Surat edaran Kapolri nomor 6, 10, 2015 itu nggak melihat mau puisi, mau itu meme, mau itu bentuknya apa teks, mau bentuknya itu nyanyian. Kalau kontennya itu berisi, sekali lagi, kalau kontennya itu berbunyi, melakukan penodaan, penistaan, penghinaan, dan seterusnya, itu kena pasal dia, kena pasal pidana. Jadi nggak bisa ini dipandang dari kesusastraan. Itu di kampus namanya. Ketika dia speech ya di depan orang banyak, itu di posisinya dia kalau pasal 156A lebih dari satu orang saja itu sudah di depan umum. Nah itu kan ratusan orang melihat pembacaan puisi itu, kemudian menyangkut sensitivitas yang sekarang kita akui ya, ini soal agama. Ini sangat sensitif di depan umum, dan saya kira Bu Sukmawati menyadari. Walaupun bentuknya itu puisi dari dasar hati, itu hanya media. Maksud, nggak bisa. Nggak bisa. Dan mohon maaf sekali, siapapun pelakunya, tidak harus Bu Sukma. Ini saya nggak menyebut Bu Sukma. Siapapun pelakunya, mohon maaf. Ini harus konsisten soalnya. Karena sudah keluar surat edaran Kapolri itu, maka harus konsisten. Siapapun yang melakukan ujaran kebencian, nggak peduli itu anak presiden, harus masuk di situ, kena dia. Nah, kalau puisi itu hanya media saja. Yang penting itu kontennya seperti apa. Nanti saya bikin puisi, misalkan saya bikin puisi misalnya ya, isinya adalah menghina-hina. Ini kan puisi dari atas hati saya terdalam. Apa nggak kena? Mohon maaf sekali. Meskipun itu Ketua Komnas HAM yang membaca, ketika kontennya itu menyinggung perasaan, agama, sara, kena dia. Soal perasaan, jadi bagaimana perjelas? Kami akan kembali untuk memperjelas soal perasaan tadi sesaat lagi di Dua Sisi.